Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Abadiato, yang kami hormati juga teman-teman guru TK Abadiato yang alhamdulillah pada siang hari ini mengikuti kegiatan saya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menyampaikan terkait dengan materi calon guru penggerak yang mana sebelumnya di modul 1.4 sudah pernah saya lakukan diseminasi, yaitu tentang budaya positif. Nah, ini nyambung lagi di modul 2.2, yaitu diseminasi pembelajaran sosial emosional, yang mana seperti yang kita ketahui bersama, untuk sosial emosional tentu tidak asing di telinga panjenengan semua, apalagi di TK sudah terbiasa dilakukan, namun di sini di materi guru penggerak ini lebih dihususkan lagi dan ada kaitannya dengan beberapa materi yang sebelumnya tentang budaya positif dan lain sebagainya, sebagai pembentukan karakter untuk anak didik. Apakah itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi pembelajaran bukan saya pribadi yang membuat pembelajaran ini, namun kolaboratif dari semua warga sekolah. Diharapkan setiap kali kegiatan pembelajaran itu melibatkan semua warga sekolah, seperti itu. Misalnya saya pribadi mengajar di kelas, jadi diharapkan murid itu diajak berkomunikasi, murid diajak terlibat langsung dalam penentuan tema atau apa, karena itu sangat merangsang sekali untuk anak didik. Kemudian proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional yang dapat melahirkan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini pembelajaran sosial emosional itu sangat bermanfaat sekali untuk anak didik. Yang pertama di situ, nanti di sini anak didik akan berlatih bekerja sama. Kemudian anak didik akan dalam pengambilan keputusan itu tidak semata-mata nantinya ini loh harus seperti ini, tidak. Tapi dengan adanya kita menerapkan pembelajaran sosial emosional, insya Allah nanti ke anak didik pun akan terbawa sampai dewasa nanti. Seperti itu. Kemudian konsep PSE berdasarkan kerangka Jasel. Sebenarnya di situ ya. Kemudian PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Nah, di sini kita mengajar itu tidak serta-merta anak didik langsung bisa nulis apa bisa moco, tapi harapannya anak didik mampu keluarnya nanti seperti itu. Keluarnya nanti anak didik mampu untuk berbaur dengan masyarakat dengan memiliki jiwa sosial yang luar biasa seperti itu. Jadi karakternya dibentuk dari apalagi di TK itu sangat bagus sekali kalau diterapkan di awal dasar ini seperti itu. Kemudian terkait pembelajarannya, mungkin kalau di TK biasanya sampai menunggu giliran, itu biasanya kan di TK kita berbaris antri mau cuci tangan seperti itu. Nah, di sini nanti contoh kegiatannya biasanya ada semacam permainan seperti permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor itu permainan kalau zaman saya kecil
nanti buat kotaan terdiri dari 2 regu yang mana kita bermain tapi sambil menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yakni nanti 2 regu tersebut, yang satu bertugas di garis pertama, yang kedua bertugas di garis yang di tengah, yang ketiga di belakang. Jadi semuanya berperan bagaimana rumahnya tidak memasukkan musuh, seperti itu. Saling menjaga, saling kerjasama itu sangat bagus sekali kalau diterapkan di jenjang mereka dengan permainan misalnya. Kemudian biasanya selain itu permainan ular tangga. Permainan ular tangga itu kan biasanya kan kocok ya, ting kayak gitu. Nanti melatih kesabaran. Oh, berarti aku harus menunggu giliran untuk ngocok dulu. Kemudian taat aturan, angkanya 3. Berarti saya harus berhenti di angka 3. Berarti manut sama aturan. Itu merupakan contoh dari pembelajaran sosial di TK, di jenjang TK. Lanjut Bu. Nah ini kaitannya dengan tadi contoh penerapan KSE melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Nah di sini ketika kita bermain tadi, kita berarti membuat aturan, dan aturannya bukan kita yang menentukan, tapi kita bentuk bersama. Aturannya kita buat bersama, yang mana nanti untuk dipatuhi bersama. Jadi permainannya seperti ini misalnya. Nanti yang ini masuknya lewat sini. Kalau lewat sini dis kayak gitu. Jadi aturan yang ditetapkan itu disusun bareng bersama anak didik. Untuk yang ini ya, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, kesadaran diri, memberikan nilai yang diyakininya berkaitan dengan lingkungan kelas, kesadaran sosial, murid mempertimbangkan pendapat temannya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, belajar membuat keputusan yang beralasan dengan logika, berkaitan dengan peraturan tadi. Nek kita terapkan aturan, digawe bareng, dipatuhi bareng, enak. Nanti siswa belajar bertanggung jawab. Oh, aku kudu kok iki. Terus sosialnya mempertimbangkan pendapat. Ada temennya yang usul gini aja, jadi mempersilahkan temannya berpendapat seperti itu. Lanjut Bu. Nah ini untuk mindfulness, diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi sekarang. Terkait dengan ini, kalau diterapkan dalam pembelajaran, biasanya kalau kita mau berpindah ke pembelajaran, misalnya habis fisik motorik mau ke sosial emosional, kita boleh setelkan musik, berhenti sejenak, anak merenung. Nah dari situ nanti anak-anak bisa berpikir, rileks, nanti otaknya juga rileks. Bisa diterapkan Bu, pakai musik, pakai renungan, atau pakai puisi, bisa. Nanti antara jeda mau pembelajaran sosial emosional, insya Allah anak-anak bisa dikondisikan seperti itu. Lanjut Bu. Nah ini diantaranya yang saya sampaikan ya, berhenti sejenak, ambil nafas, bisa dengan tepuk stop ya, tepuk stop, ambil nafas, itu bisa mengondisikan anak untuk pembelajaran agar mencapai pembelajaran sosial emosional yang diharapkan. Di sini anak-anak nanti tidak sumrawut dan lain sebagainya. Kalau kita pancing dengan ini, insya Allah akan diam. Kemudian lanjut Bu. Pelaksanaan KSE di kelas, pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, pengajaran eksplisit
seperti yang tadi saya sampaikan Bu, bisa dengan permainan, kemudian budaya positif ya, antri seperti itu. Pokoknya hal-hal yang demikian saat ini diterapkan insya Allah bisa. Lanjut Bu. KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan memodelkan menjadi teladan, menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, kemudian membiasakan merefleksikan kompetensi sosial, adanya bias terkait dengan literasi budaya, meluangkan waktu untuk melakukan perawatan diri, kemudian berkolaborasi, membuat kesepakatan bersama-sama. Ini berarti tadi yang membuat peraturan kelas tadi. Oke? Lanjut Bu. Sudah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, apakah dari Ibu ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelaskan Bu? Sudah. Kalau sudah, terima kasih. Saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.